Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, soal kebijakan pembangunan wilayah ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan lainnya. Ya, kita tahu kebijakan pembangunan itu bisa dibagi dua secara garis besar, yaitu kebijakan pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan wilayah ini tentu terkait dengan sinergitas antara sektor pembangunan yang tentunya ini tidak lepas dari pembangunan daerah dalam suasana otonomi daerah. Kita ketahui bahwasanya di era otonomi daerah saat ini, pertama, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan serentak. Ya, ini juga ini mempengaruhi dinamika pembangunan kita. Kemudian disebut juga dengan desentralisasi asimetris. Ya, desentralisasi tapi asimetris. Jadi tidak simetris, ya, karena keberagaman daerah yang memiliki karakteristik sehingga pemberlakuan kebijakan desentralisasi tidak dapat diberlakukan secara sama, tergantung kepada situasi lokal masing-masing daerah. Kemudian berikutnya adalah pembagian kewenangan dan urusan kepada daerah yang semakin besar. Di daerah-daerah yang semakin besar, semakin luas, ya, kebutuhannya juga semakin besar, maka ada juga pembagian kewenangan dan urusan yang juga diatur lebih luas lagi antara pusat dan daerah. Kemudian proporsi dana perimbangan. Ini menjadi penting. Dana perimbangan ini yang ditransfer ke daerah, ya, yang ternyata ke depan ini semakin besar dan terus meningkat. Nah, permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan pembangunan wilayah ini dengan situasi perkembangan pembangunan daerah saat ini adalah berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah yang belum optimal dilaksanakan oleh suatu daerah, sehingga ini mempengaruhi, ya, dan membatasi atas berbagai potensi-potensi yang ada di daerah karena itu tadi, karena kelemahannya kemampuan mengelola potensi ada tapi karena nggak bisa dikelola, maka ini nggak bermanfaat bagi daerah. Kemudian sumber daya manusia, baik masyarakat maupun aparatur yang masih rendah, ya. Hal ini disebabkan oleh karena begitu lamanya sentralisasi yang terbangun selama ini, selama masa Orde Baru, ya, terpusat di pusat, sehingga memang SDM itu lebih banyak yang punya kompetensi itu di pusat, di daerah itu sangat terbatas. Kemudian ketiga, kapasitas fiskal yang masih rendah. Jadi kemampuan fiskal daerah itu rendah sehingga mengandalkan dari pusat. Infrastruktur yang sangat minim dan belum memadai. Ini menjadi penyebab sulitnya roda ekonomi dapat dijalankan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan wilayah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang belum terwujud dengan baik dan penyediaan pelayanan publik yang masih minimalis, ya, ini sedang kita hadapi. Inilah situasi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan wilayah yang kita hadapi saat sekarang ini. Nah, Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau mulai 2014 sampai sekarang, ya, terutama 2014-2019 itu berkaitan dengan pembangunan daerah yang dalam koridor nawacita. Dalam hal ini pertama adalah pengurangan kesenjangan antara, ya, pembangunan barat, ya, wilayah barat Indonesia dan timur Indonesia. Jadi bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris yang menyangkut wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat. Kemudian bagaimana mengakomodir terjadinya desentralisasi asimetris tadi, desentralisasi yang lebih
memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, penguatan daya saing daerah. Jadi daerah itu diberi kesempatan untuk melakukan daya saing. Yang keempat, peningkatan dana transfer ke pemerintah daerah. Jadi ini perlu didorong sehingga daerah punya kemampuan untuk mengelola anggaran dalam rangka melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Kemudian peningkatan pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan, ya, kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Ini hal-hal penting yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi semangat nawacita dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah dan daerah. Apa saja tantangan pembangunan, ya, baik pembangunan wilayah maupun daerah tadi, ya. Kita melihat ada persoalan-persoalan berkaitan dengan desentralisasi politik dan fiskal yang saat ini sudah berjalan cukup baik. Ini kondisi-kondisi yang memang bisa mendorong pembangunan itu berjalan. Yang kedua, desentralisasi ekonomi masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Secara politik, fiskal sudah, tapi ekonominya belum. Ya, jadi desentralisasi ekonomi belum berjalan dengan baik. Pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara business as usual. Perlu inovasi-inovasi baru. Ya, ini yang kita hadapi. Ya. Kemudian analisis ekonomi secara baik untuk melihat potensi dan keunggulan daerah. Kemudian kerjasama antar daerah yang perlu dibangun antara pemerintah daerah. Oleh karena itu peran Bapeda ya, sangat diperlukan, tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga kecepatan dan kualitas pembangunan itu sendiri. Kecepatan perlu, kualitas juga perlu. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan nasional yang kemudian dielaborasi dalam bentuk kebijakan pembangunan wilayah dan daerah tadi, ya, maka ini harus dibangun dalam satu kesatuan pembangunan. Jadi satu kesatuan pembangunan wilayah dan satu kesatuan pembangunan daerah itu tidak boleh dilepas. Ya. Pembangunan yang sifatnya wilayah itu pendekatan sektor pembangunan yang dikontrol langsung oleh pemerintah pusat, ini harus konektif, bercollaboration, bekerjasama, bersinergi dengan strategi pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konteks kebutuhan daerah tadi dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. Itu yang tadi asimetris tadi. Jadi desentralisasi asimetris dari sektor pembangunan ini menjadi sangat penting. Apa saja peran strategis dan mandat yang bisa dilakukan dalam merencanakan pembangunan wilayah itu? Maka lembaga yang ada secara nasional yang diberi tanggung jawab secara undang-undang, ya, tentang undang-undang perencanaan pembangunan nasional, ya, bahwasanya peran Bappenas di tingkat nasional, Bapeda di tingkat daerah menjadi penting sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Ya. Di situ Bapeda merupakan dapur untuk menjalankan semua kebijakan-kebijakan itu, yang ini dibungkus dalam suatu kebijakan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi SPPN itu Undang-Undang 25 yang berskala nasional, Bappenas diturunkan ke daerah-daerah, ya, menjadi rencana-rencana di daerah, yang ini juga dalam rangka otonomi daerah diatur juga secara sinergi dengan Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Jadi klop dia antara apa yang harus dilakukan dalam konteks strategi nasional dan konteks kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan wewenang otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang SPPN sudah mengatur bagaimana sinergitas antara perencanaan pusat dan daerah. Ya, ada forum-forum diatur di situ. Forum-forum musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan pada level bawah,
level kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Ya, itu berjenjang ya secara on schedule disusun. Ya, maka kita mengenal perencanaan itu ada yang sifatnya bottom up, top down, dan kemudian ada yang sifatnya itu horizontal. Ya, horizontal, vertikal, dan diagonal. Ya, itu dilakukan dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang SPPN ya itu sudah mengakomodir kebutuhan perencanaan pusat dan daerah. Kalau kita lihat pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang SPPN mengatakan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ada di daerah, RPJMD, merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Jadi RPJM nasional melahirkan RPJP daerah ya, dari RPJP daerah ini ya, maka kemudian keluarlah suatu kebijakan visi misi daerah dalam bentuk RPJP daerah ya, yang dirumuskan dalam RPJM daerah. Ya, jadi pada RPJM nasional ya, kemudian ada RPJP daerah. RPJP daerah itu induknya juga ada disebut dengan RPJP nasional, RPJPN ya. Jadi nasional itu punya rencana pembangunan jangka panjang nasional, diuraikan lebih lanjut di dalam RPJP daerah, dan kemudian juga diperhatikan dari RPJP pusat itu juga dijabarkan dalam RPJM nasional dan kemudian dituangkan dalam RPJP daerah dan RPJM daerah. Ya, jadi itu inherent ya, sejalan ya, satu sama lain, berkompatibel, berhubungan satu sama lain. Tidak boleh ada miss di sini. Kalau ada miss itu yang nanti mengganggu pelaksanaan di lapangan. Nah, ini menjadi penting sehingga kerangka regulasi yang dilakukan di daerah juga tidak lepas dari sinergitas antara Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Pasal-pasal berikutnya berkaitan dengan hubungan ini adalah ada pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Pemda ya, tentang RPJMD juga sudah diatur. Ada Undang-Undang 200 nomor pasal 272 ayat 3 Undang-Undang Pemda, pencapai sasarannya bagaimana juga diatur ya, sehingga dengan demikian kita harapkan penyelarasan yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik. Jika penyelarasan ini dapat dilakukan dengan baik, maka rumah NKRI yang kita bangun itu tentu rumah yang kokoh. Kenapa? Karena dia dipayungi oleh RPJM nasional ya, dalam konteks NKRI, kemudian dielaborasi dalam RPJMD provinsi, dan kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam RPJMD kabupaten kota. Dari masing-masing inilah kemudian lahirlah disebut rencana pembangunan menengah daerah, dan kemudian juga ada rencana kerja pemerintah daerah, RKPD. RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahun dengan penjabaran daripada RPJMD yang ada di masing-masing daerah dan RPJMN yang berskala nasional. Nah, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari penyelarasan ini adalah tentu tujuannya menjamin konsistensi sinergitas. Tadi sudah kita singgung. Sinergitas menjadi hal penting, kemudian koordinasi dan kesepahaman juga hal yang penting. Ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya harus optimal. Kemudian penyesuaian alokasi anggaran sehingga tidak ada double cost ya, tidak ada mubazir, tidak ada idle ya. Kemudian harmonisasi hubungan pusat dan daerah ya, dan antar daerah, juga optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah. Keanekaragaman daerah ini diberikan ruang yang cukup dalam penyelarasan ini. Ya. Sasarannya tentu tersusunnya butir-butir kesepakatan yang dibangun bersama antara pusat dan daerah, antara sektor,
tersusunnya butir-butir dukungan pemerintah daerah, dan tersusunnya butir-butir dukungan pemerintah pusat. Ya, ini menjadi poin-poin penting yang bisa kita laksanakan secara bersama. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.